Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil UAS kami. Sebelumnya, kenalin saya Elisha Anastasia Lubis dengan NIM 2024 32047 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Oscar Bimasena dengan NIM 2024 32012. Saya Anggina Effendi dengan NIM 2024 3 2018. Oke, di sini judul yang kami ambil yaitu adalah perancangan sistem reservasi studio musik berbasis web. Nah, sebelum masuk kita ke materinya, sini aku akan ngejelasin alur program keseluruhan dari program yang kami buat. Yang pertama itu, pengguna akan membuka website reservasi studio musik. Jika belum memiliki akun, pengguna akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, pengguna melakukan login menggunakan email dan password. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data login, dan jika login berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard admin atau dashboard user sesuai dengan hak aksesnya. Nah, selanjutnya, admin dapat mengelola data, jadwal, data pengguna, dan melakukan booking studio serta melihat laporan booking. Sedangkan user dapat melihat informasi studio, mengecek jadwal yang tersedia, melakukan booking, melihat riwayat booking, dan membatalkan booking jika statusnya masih menunggu. Selanjutnya, setiap aktivitas pengguna akan disimpan ke dalam database. Nah, admin melakukan konfirmasi booking sehingga status booking berubah menjadi disetujui atau ditolak. Sedangkan user dapat melihat hasil konfirmasi melalui menu riwayat booking. Nah, setelah seluruh progres selesai, pengguna dapat melakukan logout untuk mengakhiri sesi pengguna sistem. Oke, yang pertama itu ada use case diagramnya. Nah, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara admin dan user dengan sistem reservasi studio musik. Nah, admin memiliki hak akses untuk mengelola data studio, jadwal, mengkonfirmasi booking, serta melihat laporan booking. Sementara itu, user dapat melakukan registrasi login, melihat studio dan jadwal yang tersedia, melakukan booking, melihat riwayat booking, membatalkan booking, serta logout. Diagram ini menunjukkan pembagian hak akses setiap aktor sehingga proses reservasi studio dapat berjalan dengan lebih struktur dan efisien. Lanjut ke struktur database-nya. Nah, yang pertama itu uh, pada sistem reservasi studio ini, kami menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan seluruh data aplikasi. Database dirancang agar setiap informasi saling terhubung dengan proses reservasi dapat berjalan secara otomatis dan struktur. Yang pertama itu ada tabel user, yang dimana tabel user ini digunakan untuk menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik admin maupun user. Nah, informasi yang disimpan meliputi identitas pengguna, email, password, dan role. Role ini digunakan untuk membedakan hak akses antara admin dan user, sehingga setiap pengguna dapat mengakses fitur sesuai kewenangan. Nah, field penting yang di tabel user ini, yang pertama ID user yang sebagai primary key, terus ada nama, email, password, dan role-nya. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya itu ada tabel studio, yang dimana tabel studio ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai studio yang tersedia. Data yang disimpan meliputi nama studio, kapasitas, harga sewa, fasilitas, serta deskripsi informasi ini akan ditampilkan kepada pengguna saat memilih studio yang dipesan. Nah, field penting yang di sini itu ada ID studio, nama studio, kapasitas, harga per jam, fasilitas, dan deskripsi. Kita lanjut yang ketiga itu ada tabel jadwal, yang dimana tabel jadwal ini berfungsi untuk mengatur waktu penggunaan di setiap studio. Setiap jadwal terhubung dengan satu studio melalui ID studio. Nah, dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengetahui jadwal mana yang masih tersedia dan mana yang sudah digunakan. Nah, file penting dari tabel jadwal ini ada yang pertama ID jadwal, yang kedua ID studio, yang ketiga tanggal, yang keempat jam mulai, yang kelima jam selesai, dan yang terakhir itu ada status. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Oke, yang keempat itu ada tabel booking, yang dimana tabel booking ini merupakan transaksi utamanya. Nah, tabel ini menyimpan seluruh proses reservasi yang dilakukan oleh pengguna. Data yang disimpan meliputi pengguna yang melakukan booking, jadwal yang dipilih, tanggal booking, serta status reservasi seperti pending, disetujui, atau ditolak. Nah, file pentingnya dari tabel booking ini yang pertama ada ID booking, ID user, ID jadwal, tanggal booking, dan statusnya. Oke, penjelasan akhir itu relasi database mulai dari tabel user yang berhubungan dengan tabel booking karena satu pengguna dapat melakukan lebih dari satu reservasi. Selanjutnya, tabel booking terhubung dengan tabel jadwal karena setiap transaksi booking memiliki satu jadwal tertentu. Kemudian, tabel jadwal berhubungan dengan tabel studio karena setiap jadwal dimiliki oleh satu studio. Dengan relasi tersebut, data tersimpan secara terintegrasi dan tidak terjadi duplikasi informasi.
Nah, kenapa sih kalau tabel ini nggak disatuin aja dan malah bisa menjadi 4 tabel? Nah, kami ini memisahkan data ke dalam 4 tabel agar memenuhi prinsip normalisasi database. Dengan cara ini tidak akan terjadi duplikasi data, hubungan antar data menjadi lebih jelas, proses pencarian lebih cepat, dan pemeliharaan database menjadi lebih mudah. Dengan struktur database tersebut, sistem mampu mendukung seluruh progres reservasi, mulai dari pengelolaan pengguna, pengelolaan studio, penjadwalan, hingga transaksi booking dan konfirmasi oleh admin. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan demo untuk bagaimana user itu menjalankan website tersebut. Di sini di halaman pertama ada email dan password. Di sini saya menggunakan emailnya itu uni.itpln.ac.id. Untuk passwordnya sendiri saya menggunakan uni123. Nah, untuk di halaman dashboard tersebut, di sini ada beberapa jenis studio dari A, B, C sampai D. Di sini ada rentang harga yang berbeda-beda tentu saja sesuai dengan spesifikasi studionya. Di sini total booking saya masih nol, aktif nol dan menunggu konfirmasi juga nol. Di sini saya akan coba untuk membooking ruangan. Oke, di sini saya akan coba untuk booking ruangan C deh. Nah, setelah saya membooking Studio C pada tanggal 12 bulan 7 tahun 2026 jam 1 sampai jam 3 siang. Untuk statusnya masih menunggu di ACC oleh admin. Nah, di sini ada aksi jika saya ingin membatalkan, saya bisa membatalkan. Saya akan coba membatalkan, kemudian membooking ulang lagi. Oke, setelah dibatalkan, berhasil daftar booking saya menjadi hilang. Saya akan mencoba booking lagi untuk pada studio yang sama. Oke, setelah dibatalkan tidak bisa untuk yang sama, jadi saya akan menggunakan studio A pada jam 8 sampai 10 siang. Di sini ada tampilan selanjutnya adalah riwayat. Nah, jika booking yang saya ajukan telah diterima admin, di sini akan muncul bookingan pada studio A jam 8 sampai 10 akan muncul di sini. Namun karena saat ini belum di akses oleh admin yang menjaga, jadi untuk riwayatnya sendiri belum muncul. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan untuk uji coba sebagai admin oleh teman saya. Oke, baik. Untuk demo selanjutnya yaitu untuk login ke dashboard admin. Menggunakan email admin.com dengan passwordnya admin123. Pada dashboard admin terdapat data studio, jadwal, dan user, serta booking. Nah, untuk total studionya itu sudah dibuat 4, yaitu studio A, B, C, dan D. Dan untuk uji cobanya kita bisa edit studio A. Studio A bisa kita edit kayak misalnya main Senin, kita update. Jadi otomatis pas di jadwal user itu bakal hilang. Kita ubah ke tersedia lagi. Lalu untuk tambah studio kapasitas 12 dengan harga 90 studio. Maka akan muncul studio di sini. Dan untuk selanjutnya yaitu delete, maka akan terhapus studio nya tersebut. Lanjut pada fitur selanjutnya yaitu jadwal. Di jadwal ini terdapat 4 jadwal, yaitu studio A dan D. Masing-masing memiliki jam mulai yang berbeda-beda. Dan untuk statusnya ini dipesan karena pas bagian user tuh mereka sudah pesan, jadi statusnya otomatis bakal terpesan. Nah, jika tidak, maka seperti Studio D itu maka akan tersedia di fitur ini. Lanjut bagian user. Nah, pada bagian user ini terdapat 3 user yang telah ada di database-nya, yaitu admin, Gia, dan Yuni. Lanjut ke bagian booking. Nah, setelah tadi bagian user,
itu meng-booking, maka kita itu bisa mengkonfirmasi. Kayak misalnya tadi kan masih menunggu, berarti adminnya kita harus disetujui ataupun ditolak. Misalnya kita setuju, maka di sini akan muncul setuju. Dan jika ditolak, maka di sini akan muncul tolak. Lanjut ke bagian laporan. Nah, setelah booking selesai, maka akan muncul laporan, yaitu bagian pertama yaitu Yuni, berarti statusnya itu ditolak. Dia bagian tolak. Terus juga di sini ada fitur cetak. Yang dimana fitur cetak ini berfungsi untuk merekap data yang sudah di booking. Nah, ketika tadi fitur booking bagian Yuni itu ditolak, maka kita coba ke bagian user. Maka di riwayat user itu akan muncul statusnya ditolak. Dan di sini kita akan mencoba fitur registrasi. Kita mencoba pakai nama Oscar aja. Maka login registrasi akan berhasil. Dan kita coba untuk login. Maka dashboardnya akan muncul seperti Halo Oscar. Lanjut ke fitur salah password. Kita mencoba untuk salah password, maka muncul email atau passwordnya itu akan muncul salah. Oke, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem reservasi studio musik berbasis web ini berhasil dibangun sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, sistem ini mampu membantu proses reservasi studio menjadi lebih efektif karena pengguna dapat melihat jadwal yang tersedia, melakukan booking secara online, serta melihat status pemesanan tanpa harus datang langsung ke studionya. Dari sisi adminnya itu, sistem mempermudah pengelolaan data studio, jadwal, pengguna, dan proses konfirmasi booking. Selain itu, seluruh data tersimpan di dalam database, sehingga proses pencarian data maupun pembuatan laporan menjadi lebih cepat, rapi, dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses reservasi studio musik menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meminimalkan terjadinya benturan jadwal antar pengguna. Nah, mungkin dari saran untuk kami ini tuh, untuk perancangan kami ini tuh untuk pengembangan selanjutnya mungkin sistem ini masih dapat disempurnakan dengan menambahkan fitur seperti pembayaran online, melakukan payment gateway, notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp, serta dashboard statistik yang menampilkan jumlah booking dan tingkat penggunaan studio. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi mobile agar pengguna dapat melakukan reservasi dengan lebih mudah melalui smartphone. Oke, demikian dari presentasi dari kelompok kami mengenai sistem reservasi studio musik dengan fitur manajemen jadwal dan booking sesi latihan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.